Peringatan ulang tahun ke-51 PDIP syarat pesan di tengah panasnya pemilu 2024. Tidak hanya sindiran netralitas aparat dan peran relawan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga menegaskan jati diri partai yang berasal dari kekuatan akar rumput, bukan karena jasa kaum elit. Menurut Mega, partai berlambang banteng ini bisa besar karena rakyat, bukan karena peran orang tertentu, seperti presiden. Perkuatlah akar rumput, sebab itulah kekuatan real kita. Camkan hal ini sebagai sebuah nafas kontemplasi kita. 51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Sebagai orang nomor satu partai berlambang banteng, Mega berulang-ulang meminta kadernya turun ke bawah. Mega meminta kader mendekatkan diri kepada rakyat, bukan memanfaatkan pemilu sebagai alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan. Pesan dan sindiran Megawati ini disampaikan di depan para kader dan tamu undangan. Meski di peringatan HUT ke-51 PDIP memang terlihat berbeda, karena tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi dan keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, ini pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kemarin dalam hari ulang tahun ke-51 PDIP. Syarat kritik terhadap situasi pemilu 2024. Lalu bagaimana memaknainya? Kita akan membahasnya bersama dengan Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat malam, Mas Adit. Selamat malam, Mbak. Mas, saya langsung saja ya. Ini klaim PDIP membantah Jokowi Effect. Iya, dalam konteks pemilu presiden hari ini memang dan dikaitkan juga dengan pemilu serentak ya, ini memang tidak mudah gitu ya. Saya ingin mengatakan itu karena ketika ini dilakukan secara serentak, partai politik itu punya harapan tinggi untuk bisa mendapatkan efek dari calon presiden ataupun dalam konteks hal yang kita bicarakan Pak Jokowi ini sebagai presiden yang dianggap punya pengaruh kepada kontestan gitu ya, itu memang menjadi satu diskusi yang diperbincangkan oleh banyak pihak, termasuk juga oleh kami di ilmuwan politik atau bahkan di kalangan pollster ya, atau yang membahas hasil-hasil survei. Karena memang dampaknya itu ada juga real gitu ya, karena memang dalam pengertian kinerja Pak Jokowi dianggap publik itu cukup tinggi gitu ya, dan pada sisi yang lain ada harapan partai politik itu punya ekspektasi untuk mengambil keuntungan dari ekor jasnya si calon presiden ataupun pihak yang didukung oleh dalam konteks ini presiden gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Tantangannya itu dalam pengertian sebagian besar berusaha untuk mengambil ini gitu ya, mengambil keuntungan ini. Tapi pada sisi yang lain dalam konteks yang kita bicarakan PDIP hari ini, itu memang tidak mudah juga gitu ya, karena pada dasarnya PDIP dan presiden itu beririsan gitu ya di dalam periode kepemimpinan yang kemarin dan sampai hari ini. Jadi tantangan itu yang memang sedang dijawab dan direfleksikan oleh Bu Mega dalam pidatonya tadi, dan konteks itu yang bagi penilaian saya juga tidak mudah gitu di lapangan gitu, karena saya juga mendengar dan memperhatikan banyak cerita terkait dengan kompetisi pilpres, pileg yang berbarengan. Karena ketika kita bilang pilpres dan pileg ini, Mbak Nita, itu kan bukan semata-mata pilpresnya gitu, tapi teman-teman partai dan caleg itu kan dia harus bertarung untuk memenangkan suaranya gitu. Nah, ini yang berupaya untuk mempertahankan bagi incumbent suara itu, tapi pada sisi yang lain pilpres ini diharapkan mendorong gitu ya. Ini yang sangat lumrah untuk kemudian para caleg DPR maupun juga DPRD kemudian memanfaatkan kotel efek kepada capresnya, begitu ya. Sementara capres berharap ada efek dari presiden dan petahana begitu. Artinya kalau misalnya Anda menyebut bahwa ini adalah tantangan bagi PDIP, khusus kepada PDIP, menegaskan juga lagi-lagi relasi Jokowi dan PDIP. Jokowi dan keluarga tidak hadir di hari ulang tahun kemarin. Ya, ini yang saya sampaikan ke beberapa teman-teman ketika menanyakan soal ini kepada saya. Saya menyebut ini relasi yang menjaga jarak ya.
Kenapa saya sebut menjaga jarak? Karena kalau kita bisa perhatikan, tidak juga untuk mengatakan menegasikan, mendinai gitu ya hubungan ini sudah selesai dan sebagainya. Tetapi ini kan satu waktu kita akan bisa lihat dan kita pantau ke depan akan bisa kembali lagi gitu ya, kembali lagi untuk mendekat atau bahkan mungkin berangkulan dan sebagainya. Jadi dalam konteks politik kan memang kan tidak ada kawan dan lawan gitu ya. Ya, tidak ada musuh abadi juga ya. Tidak ada musuh abadi, jadi apapun bisa terjadi gitu. Sehingga itu yang sedang dijalankan peran-peran dari para aktor oleh PDIP, oleh Pak Presiden, Pak Jokowi dan sebagainya. Sehingga nanti satu waktu mungkin akan bisa ketemu lagi gitu ya. Tapi yang pasti bukan kali ini gitu ya. Yang pasti dalam kontestasi pemilu 2024 kelihatan itu terjadi. Sehingga saya punya argumen bahwa apa yang terjadi di dalam konteks ulang tahun PDIP kemarin ya usaha itu gitu ya. Dan bagi saya itu juga lumrah juga dalam konteks politik ya. Karena menyikapi situasi dinamika yang terjadi itu kan setiap pihak juga harus berusaha menyikapi bagaimana itu bisa dijaga dengan baik. Ya, karena kan ini beberapa syarat kritik begitu ya, tidak hanya kemudian sekali dua kali, bahkan kalau mengutip tadi apa yang kami cuplik begitu dari ucapan Megawati bahwa partai ini besar karena rakyat, bukan karena orang tertentu, presiden maupun menteri. Ya, itu saya bisa memahami juga ya, karena memang dasarnya perjuangan PDIP juga bukan tiba-tiba gitu ya, karena PDIP lahir dari sebuah proses yang tidak mudah ketika di awal reformasi tahun 98, 97 gitu ya, dan peran-peran itu memang nampaknya bisa kita lihat dipertahankan secara serius oleh Bu Megawati sebagai Ketua Umum. Jadi mempertahankan itu sebagai bagian dari kohesivitas dan solidaritas keanggotaan PDIP dan juga itu menjadi sangat penting. Dan ini menurut saya menjadi refleksi ya, pembelajaran juga gitu bagi partai-partai lain, karena itu dengan demikian kita akan bisa melihat bahwa kekuatan dan kelemahan partai terus kemudian berimplikasi kepada elektoralnya, naik turunnya elektoralnya mereka itu juga sangat tergantung dari keorganisasian. Jadi kerapihan kesolidan organisasinya PDIP memang sudah teruji dalam konteks itu ya. Ini menarik Mas Adit, maaf saya potong. Ini menarik ketika Anda menyebutkan efek elektoral terhadap kader-kader dan juga partai begitu ya, kader yang mencalonkan diri dan juga partai sendiri. Anda melihat bahwa klaim-klaim sindiran PDIP, sindiran Ibu Megawati terhadap Jokowi, ini seberapa besar pengaruhnya kepada elektoralnya PDIP dan juga caleg-caleg PDIP? Ke dalam partai memang dalam berbagai survei yang pernah saya lakukan gitu ya, ataupun juga saya membaca hasil survei-survei yang dilakukan teman-teman lain, itu relatif PDIP itu punya angka elektoral yang relatif stabil ya Mbak ya. Jadi di atas 20 tapi tidak bisa melebihi dari 30% gitu ya, karena 30% yang mereka itu pertama kali tahun 99. Jadi ketika saya bilang stabil artinya kemampuan PDIP untuk mempertahankan suara ini itu menjadi sebuah prestasi tersendiri ketimbang partai-partai lain yang di bawahnya itu yang naik turunnya itu drastis gitu ya, dan itu menurut saya penting. Itu satu. Yang kedua adalah memang kalau dari bacaan survei itu efeknya Pak Jokowi itu relatif ada gitu ya terhadap PDIP pada waktu beberapa bulan atau bahkan mungkin pada saat deklarasi Pak Ganjar di awal-awal tahun 2023 kemarin gitu ya. Tapi mungkin setelah itu terjadi perubahan, itu kelihatan bergeser gitu ya. Jadi tapi ini kan sebelum putra Jokowi kemudian mencalonkan diri dari kubu lain. Betul. Nah itu yang kemudian tentu sekarang saat ini sedang diantisipasi oleh PDIP untuk bisa bagaimana menjaga itu. Jadi kelihatannya memang menjaga yang jauh lebih penting itu adalah partai gitu ya. Dalam konteks itu dan berusaha seoptimal mungkin juga untuk kemudian memenangkan pilpres gitu ya, meskipun kondisi hari ini belum tentu begitu menguntungkan buat pasangan Ganjar dan Mahfud gitu ya. Tapi memang ini adalah tidak mudah gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, dan pertarungan memang kelihatan keras gitu yang kita lihat gitu ya.
Oke, kalau projo atau relawan Jokowi ini saja kan kemudian sudah dari awal memang berbeda begitu kan, ada relawan yang mendukung apapun kata Jokowi, ada relawan yang bilang bahwa kita tegak lurus kepada PDIP begitu sebagai rumah dari Jokowi. Internal kader menurut Anda kondisinya seperti apa sekarang? Masih akan tegak lurus atau mengikuti Jokowi, atau efek internal deh, saya ingin tahu seberapa besar Di PDIP? Ya, di PDIP saya pikir mereka solid ya Mbak ya. Pasti akan ke Ganjar, karena berbagai survei yang saya perhatikan, PDIP termasuk yang tinggi ya, punya di atas 70% atau bahkan mungkin 80% ya pemilihnya PDIP itu ke Ganjar. Itu artinya kita akan melihat bahwa tegak lurus terhadap ketum itu kelihatan sekali gitu ya. Ketimbang beberapa partai di paslon lain yang saya perhatikan itu ada yang terbelah gitu ya. Ada yang mungkin ada yang ke 02, 03. Ya, termasuk partai yang tadinya sudah mendukung 03, atau sekarang mulai ke 02 begitu ya. Ya, jadi dari sisi tadi makanya saya bilang PDIP dari sisi kohesivitas kesolidan itu menurut saya adalah positif gitu ya. Jadi ini akan membawa dampak yang juga positif buat Pak Ganjar sendiri. Tetapi untuk memenangkan Pilpres kan tidak cukup gitu ya, karena kan tentu yang harus yang dimenangkan itu suara optimal gitu ya. Kalau bisa lebih dari 50%. Ini perjuangan yang tidak mudah gitu ya, karena tentu yang pasangan 1 dan 2 juga akan melakukan hal yang sama, mengoptimalkan partai, relawannya gitu ya, dan yang lain-lain gitu ya, dilakukan secara masif. Oke, terakhir kalau begitu, Anda melihat bahwa dalam konteks strategi begitu ya, apakah klaim Mega bahwa PDIP tidak akan goyah meski tanpa Jokowi, ini kan kurang lebih mengartikannya seperti itu ya, inilah yang akan kemudian dipegang dan membuat sisa akhir permainan menjelang 14 Februari ini akan berdampak baik kepada PDIP, atau wait and see, akan melihat nanti? Saya pikir memang itu tujuan yang disampaikan Bu Mega ya, lebih kepada menginternalisasi dan mensolidkan barisan gitu ya. Karena bisa jadi memang bisa dipahami di daerah-daerah tertentu yang merupakan basis yang tadi Mbak Nita sampaikan gitu ya. Mungkin bisa ada yang terbelah, ada yang kocar-kacir dan sebagainya gitu ya. Jadi membahasakan, meluruskan barisan tegak lurus terhadap ketum dan sebagainya, itu menurut saya adalah menjadi bagian strategi yang sedang dilakukan oleh PDIP agar kemudian menjadi solid di ketum barisannya Ganjar gitu. Yang menurut saya itu juga wajar sekali gitu ya, karena tentu di tim yang lain, terutama di partai-partai lain yang menjadi sokongan utama paslon juga sedang berjuang melakukan hal yang sama juga gitu ya. Baik itu Gerindra dengan Pak Prabowo, mungkin juga Nasdem dengan Pak Anies, atau PKS dengan Pak Anies dan sebagainya. Jadi itu sedang dilakukan. Di beberapa partai itu terbelah, Pak. Itu dan itu berat gitu ya. Kalau sudah terbelah 1 bulan ini kan itu relatif PR-nya banyak sekali gitu, yang menurut analisa saya itu tidak mudah gitu ya. Oke, singkat saja, artinya kalau nanti ada perubahan, Jokowi hadir di salah satu acara PDIP misalkan, kita tidak pernah tahu apalagi kalau 2 putaran misalnya ya, ini akan seperti apa PDIP menanggapinya, akan seperti apa berpengaruh kepada elektoral? Kalau elektoral bisa iya, bisa tidak gitu ya. Tetapi sebagai sebuah hubungan silaturahmi berarti ada sesuatu yang positif ya. Ada perubahan yang sudah jauh lebih mendekat gitu ya. Tadi ya saya bilang dari menjaga jarak mungkin lebih mendekat kembali gitu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa berdampak elektoral gitu ya. Jadi itu yang tentu sedang dipikirkan oleh banyak pihak, terutama di PDIP juga. Oke, terima kasih Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Mas Adit sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Aditya Perdana, selamat malam. Saudara, kami hadirkan informasi lainnya di Kompas Malam. Di antaranya mengenai mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan.